Kita lanjut, bagaimana sifat-sifat logamnya? Lihat. Sifat unsur logam periode ketiga dari kiri kanan semakin berkurang. Karena tadi kita sebutkan dia semakin bersifat asam. Dari Na sampai dengan aluminium merupakan unsur logam ini. Na sampai aluminium merupakan unsur logam dengan titik leleh dan titik didih. Kerapatan dan kekerasan meningkat. Hal ini disebabkan pertambahan elektron valensi yang mengakibatkan ikatan logam semakin kuat. Ya. Nih, berarti semakin besar jumlah elektron valensinya, maka ikatannya semakin kuat ini. Nih, kalau dikatakan ikatan logam semakin kuat, ya. Maka daya hantar listrik sifat konduktor juga semakin kuat dari kiri ke kanan, daya hantar listriknya, ya. Kalau semakin kuat ikatan logamnya berarti ini makin kuat daya hantar listriknya. Silikon merupakan semi logam atau metaloid bersifat semikonduktor, sedangkan fosfor, belerang dan klor merupakan non logam yang tidak menghantarkan listrik. Ya, tidak menghantar listrik. Misalnya ada sifatnya menerima, ya. Kemudian kita lihat sifat-sifat kimianya ini. Yang pertama sifat reduktor dan oksidator ini. Baca lihat ini. Dari kiri kanan unsur-unsur periode ketiga semakin sukar melepaskan elektron serta makin mudah menangkap elektron, sehingga dari Na sampai dengan sel sifat reduktor berkurang dan sifat oksidator bertambah. Natrium merupakan reduktor kuat dan klor merupakan oksidator kuat. Ini karena penerima elektron. Dari kiri kanan satu periode, dari kiri kanan semakin sukar atau semakin lemah untuk melepaskan elektron, atau intinya, ya, pada golongan non logam pada umumnya itu adalah menerima elektron, maka dia sifat oksidatornya yang besar, ya. Maka oksidator paling besar di sana adalah Cl. Kemudian reduktor paling kuat adalah terdapat pada Na, ya. Ini harga reduktornya. Na, Mg, ini. Ya, Na sampai ke kemana? Na, Mg, Al, SiP dan S ini oksidator makin kuat. Berarti dari kanan ke kiri reduktor makin kuat. Ini tabelnya, ya. Karena tadi dari kiri ke kanan, ya, pelepasan elektron semakin rendah. Yang bertambah di situ adalah oksidator, ya. Ini lihat contohnya. Na positif tambah elektron menghasilkan Na solid. Ini contoh reaksi potensial elektronnya. Semua ini termasuk reaksi reduksi, ya. Daya produksi Na dan Mg dan air dapat dibandingkan dari reaksi dengan air. Ini reaksinya. 2 Na solid tambah 2 H2O membentuk atau bereaksi menghasilkan 2 NaOH tambah H2. Magnesium bereaksi lambat dengan air menghasilkan MgOH2 yang tidak larut dan gas hidrogen. Maka bisanya dituliskan MgOH2 ini bereaksi lambat MgOH2 kali. Ini bisanya dituliskan agak solid, ya. Ini reaksinya. Tuliskan solid. Berarti ada endapannya, kristal-kristal itu. Walaupun sedikit. Beda dengan NaOH, ya. Ini aluminium tidak bereaksi dengan air pada suhu biasa, tetapi bereaksi dengan uap air pada menghasilkan Al2O3 dan gas hidrogen. Ini reaksinya. Nah, kita sebutkan Al2O3 ini oksida aluminium, ya. Ini reaksinya. 2 Esi tambah 2 Cl2 bereaksi menghasilkan 2 Esi Cl. Ini contohnya lagi, Pak. P4 tambah ini Cl2 menghasilkan P4 PCl3. Ini reaksi-reaksinya. Reaksi yang reduktor ini, ya. Pelajari lebih lengkap. Kalau saya terangkan semua, pelajari, ya. Nih.
Ya reaksinya S tambah 2H2O menghasilkan 2H2S tambah O2. Ini H2S asam. Ya, masuk ini asam lemah. Ini klor merupakan oksidator kuat, dapat mengoksidasi hampir semua logam dan non logam dan berbagai senyawa. Nih, Cl2 tambah Mg masukkan MgCl2. Kedua sifat asam basa hidroksida, ini periode ketiga. Ini sifatnya, asamnya NaOH, MgOH 2 kali, AlOH 3 kali, SiOH 4, POH 5 kali, kemudian SOH 6 dan ClOH 7. Nih. Ionisasi unsur periode ketiga rendah. Ikatan antara unsur periode ketiga dengan OH adalah ion sehingga dalam air melepaskan ion H negatif bersifat basa. Nih, ada OH negatif berarti bersifat basa. Contohnya ini. Nih. NaOH tergolong basa kuat dan mudah larut dalam air, sedangkan MgOH 2 kali meskipun tergolong basa kuat tetapi tidak sekuat daripada NaOH. Tadi nampak bahwa MgOH 2 kali itu masih wujud solid, artinya tidak semua tidak menghasilkan MgOH, masih bersifat kristal. Ini AlOH 3 kali bersifat afoter, artinya dapat bersifat sebagai asam sekaligus bersifat basa. Tergantung pada lingkungannya, ya. Boleh dia bersifat asam dan boleh bersifat basa. Itulah lingkungannya. Ini lingkungan asamnya, lihat. Dari lingkungan asam AlOH 3 bersifat sebagai basa dan sebaliknya dalam lingkungan asam AlOH 3 bersifat sebagai asam. Nih reaksinya. Yang mana dia asam, ini yang basa. Ini lihat asamnya, asam fosfat, asam sulfat, ini asam fosfat, kemudian asam sulfat, kemudian asam perklorat HClO4. Itu contoh-contoh asam. Ini keterangan di bawah, lihat ini juga. Asam dari SiO4 atau H2SO3 sampai dengan ini HClO4 makin kuat karena bertambah muatan positif atom pusat sehingga gaya tolak terhadap H positif makin kuat. Akibatnya makin mudah melepaskan H positif, berarti sifat asam makin kuat. Ini sifat asamnya, lihat. Ini H2SO3 lebih kecil, ya, dibandingkan H3PO4. H3PO4 itu lebih kecil dari H2SO4 dan lebih kecil dari HClO4. Paling tinggi adalah HClO4. Dan memang semuanya termasuk asam-asam lemah ini, ya. Tapi paling kuat dari yang terlemah adalah HClO4. Ya. Sampai sini kerjakan latihan 3-5. Kelas, kalau ada kurang kelas nanti tanyakan, ya.